Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidul ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun. Muga ingkang kula hormati Bapak calon dewan Lukman Hakim yang sampun hadir di tengah-tengah kita semua. Wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara pelantikan pengurus Nahdlatul Ulama Desa Losari Lor. Muga-mugia kang dilantik wau betul-betul kukuh njalanaken napa kang sampun dados amanah Nahdlatul Ulama kaduwe kula lan panjenengan sami dengan mencanangkan niat li'a'la kalimatillah. Sebagaimana doanya tadi berulang dibacakan, raditu billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kadang-kadang wong Jawa nerjemahakane nggo bahasa Jawa maning. Raditu billah, kula ridho. Ya Allah dadi pangerane kula. Ridho di dalam bahasa Arab dengan ridho dalam bahasa Jawa itu beda. Bakar ridho ning bahasa Jawa maknane wis los bae. Nggih mboten? Iya, jadi wis lah ora apa-apa Gusti Allah dadi pangeran kula. Kan lemah banget akhirnya. Jadi sebenarnya ridho di dalam bahasa Arab itu maknane seneng, bangga. Raditu billahi rabba, saya nih bangga Allah jadi pangeran kita nih. Kita nih bangga Allah menjadi Tuhan kita. Kuayang lamun dadi pangeran, sing dadi pangeran sida Fir'aun kah? Kayak ngapa kejadiannya jagat? Fir'aunnya mati, beli. Nah akhirnya kita beli duwe pangeran. Makanya kula lan panjenengan sami harus berbangga hati punya Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Yang kadang-kadang kekuasaan Tuhannya itu dibatasi oleh kita sendiri. Orang sana kita sing kuasa ya. Lamun kita nih beli kerja mah angger beli mangan. Nah padahal kerja ora kerja, menggawe ora menggawe, Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan rizki untuk menusa. Terlepas menusane arep nurut arepan beli pujareng ngono, tapi Allah masih tetap memberikan rizki. Lho buktine aja Kang, buktine wong kafir ning alam dunya kini masih dipai pangan ning Gusti Allah. Apa maning kula lan panjenengan sami kang ngandel, kang yakin, kang percaya maring Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat raditu billahi rabba itu adalah sebuah kebanggaan. Kita bangga punya Tuhan yang bisa segala-galanya. Kita bangga punya Tuhan yang tidak pernah mati. Kita bangga punya Tuhan yang huwal awal wal akhir, yang pertama kali ada di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Dan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak menutup
kemungkinan. Ayo, siapa yang pengen jadi Tuhan? Kata Allah Subhanahu wa taala, silakan Anda semua bisa mengaku jadi Tuhan, asal buktikan apa kontribusimu di dalam kehidupan dunia ini. Ya, dadi bokat anak wong sing pengen dadi pangeran ana enggak jare Gusti Allah, ora apa-apa, asal kamu bisa membuktikan pernah gawe apa ning alam dunia kieu. Ya, kenapa? Ya karena sebagai Tuhan kan harus berkontribusi. Ya kan, gawe apa? Embuh ari gegawean mah padu ilok patung apa? Iya, urun apa ketika Allah Subhanahu wa taala membuat kehidupan alam dunia. Bokat ilok gawe lintang sok todokaken gantungaken leban di lintang. Kemudian sah Anda menjadi Tuhan. Itu tantangan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku sejak awal sampai akhir zaman. Allah menantang gula lan panjenengan sami. Maka ada sebuah kebanggaan tersendiri, kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak pernah terkalahkan oleh siapapun, Tuhan yang sudah mendesain tatanan kehidupan kula lan panjenengan sami, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya melalui utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, melalui agama yang bernama agama Islam. Makanya kita juga harus bangga punya ajaran agama Islam, agama yang akan menyelamatkan manusia dunia sampai akhirat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, itu bukan karena kepentingan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita manusia. Cuma kadang-kadang kita manusia neki karepe dewek prangsane Gusti Allah sing butuh kita, ora butuh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala merintahkan salat, merintahkan zakat, merintahkan puasa, merintahkan haji? Adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ari Gusti Allah aja Kang, ari Gusti Allah ora butuh apa-apa, ora butuh sapa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat itu untuk siapa? Adalah untuk kehidupan manusia itu sendiri, supaya wong ki akur karo sedulur, akur karo tangga batur. Caranya wong bisa akur karo sedulur karo tangga batur ketika sering dipertemukan di dalam kehidupan. Makanya Islam ngatur kehidupan kula lan panjenengan sami diperintah untuk sholat berjamaah. Ya, esok ketemu awan, ketemu sore, ketemu maghrib, ketemu isya, ketemu. Supaya apa? Supaya akur sadesa losari, dadi batur kabeh, dadi sedulur kabeh. Enak beli uripe, enak. Bakal ketemu karo batur, ketemu maning senyum, ketemu maning senyum. Hidupmu akan penuh senyum di dalam kehidupan. Tapi nalikane setanah losari, ya akeh musuhe, kayak enak beli uripe. Ora enak, ajak ya akeh duwe musuh siji be uripku putek. Ngibatan, kita duwe musuh siji be uripe putek. Musuhe umahe ning ngarep, kita umahe ning ngguri. Ngesuk-esuk harapan metu arep nanti jawan tuku sayuran, waya tak ngarep wong sing disengiti lagi midang ning emper, sida beli liwate. Sida mboten? Mboten, balik maning muter kan? Muter dalan sing sebenere parak dadine adoh karena muter. Makane Islam ya ngajaraken kanggo kula lan panjenengan sami untuk hidup bersama-sama, dan itu diejawantakan dalam sebuah organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di dunia. Di dunia aja Kang. Wow, Nahdlatul Ulama itu terbesar di dunia. Makanya mereka sudah tahu kekuatan Indonesia itu ada di Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Indonesia? Syarat pertama, hancurkan dulu Nahdlatul Ulama. Makanya sering diajar, digonjang ganjing apa maning sekian zaman pemilihan umum ini kan banyak isu, ya kan? PBNU ikut ini, PBNU ikut ini, yang sudah jelas ya kan ucapan dari ketua PBNU bahwasanya NU nggak mau ikut
ikutan. Ada pun ada orang NU ikut ke PKB ya itu kan hak setiap manusia. Yakin Kang Lukmanul Hakim nyalon menjadi anggota Dewan DPRD Kabupaten Cirebon, nyalon dia NU PKB berarti harus milih semua ya enggak juga ya, tapi bagi saya daripada wong ado-ado kan konon ya konene kita ngomong makene darane kampanye gini. Oh, Hasan Wahyudin ceramah ning Losari kampanye tentang Kang Lukmanul Hakim. Baka kampanye ku ngajak memperkenalkan ke anak anggota dewan sing teka Kang Lukmanul Hakim. Ini kan memperkenalkan orang kampanye. Bakal kampanye masyarakat Losari seharusnya mendukung Lukmanul Hakim. Coblos Lukmanul arane kampanye. Contohin begini, contoh. Ya kan contoh kampanye begitu tuh. Lah kita kan beli ngomong konon mau kurang. Iya, ya contoh kampanye kan mengajak ayo masyarakat yang ada di sini, kalau kamu NU, kalau kamu ya kan umat Islam, dukung Lukmanul Hakim, coblos Lukmanul Hakim, itu namanya kampanye. Contoh kinki. Iya itu contoh kampanye. Saya kan lagi tidak kampanye, ini ada calon anggota dewan yang datang, saya kan nggak ngajak. Iya kan mau mah contoh, orang kampanye tuh lagi ngajak, kita mah orang lagi ngajak, cuma memperkenalkan non maksudnya makin ke melanganapan wasbai sih kita mah, makanya saya memberikan contoh. Itu kan contoh berkampanye, contoh mengajak ya. Makanya kula lan panjenengan sami ya Islam subhanallah Nahdlatul Ulama itu organisasi yang sangat dahsyat, punya wakil-wakil di dewan, bahkan hari ini kita punya wakil presiden. Makanya raditu billahi rabba wa bil islami dina, kita juga bangga punya agama, punya ajaran yang namanya ajaran agama Islam, satu-satunya agama yang memanusiakan manusia. Karena ketika umat Islam manusia tidak nurut kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu subhanallah akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu adalah sebagai supervisi. Makhluk yang paling disayang, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia. Jelas Allah menyatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Aku sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik, dalam bentuk yang terbagus. Tidak ada makhluk yang lebih bagus daripada manusia. Bukan boleh ngandel sok dijejer manusia karo wedus bagus endi. Dia bagus manusia. Ini adalah sebuah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu adalah ahsanu taqwim. Ya kan dalam pengbagus-bagusan ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala inggih punika manusia. Tapi sebegitu Allah kasih sayang kepada manusia, ketika manusianya itu tidak nurut dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak segan-segan untuk menjerumuskan manusia itu ke tempat yang paling hina dan dasar sekalipun. Summa radadnahu asfala safilin. Ketika manusane ora tunduk, ora anut, ora nurut ning aturan yang Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang paling hina, lebih hina daripada binatang. Karena ketika manusia itu tidak mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa taala, manusia itu akan setara dengan binatang. Mas saja Kang sok bokat beli ngandel ning Losari aja doa-doa. Orang yang tidak anut, tidak tunduk kepada aturan agama Allah, maka manusia itu akan disebut binatang. Contoh, ana wong lanang karo wong wadon uripe bareng seumah, tapi beli pernah kawinan. Berarti wong kinki melakukan ya apa yang namanya kumpul satuan duduk. Ya kenapa? Karena ketika bareng seumah ngundang naib, ngundang lebih, wali, saksi, ijab kabul, bareng seumah, kumpul kebo bukan? Bukan, karena sudah menikah mengikuti aturan agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi bakal beli meluan aturan yang Allah subhanahu wa ta'ala, maka menusa kang bang seumah beli pernah kawinan, maka diarani kumpul kebo satuan kan. Dalah ya iya ya, bocah wadon ayu cantik bakal sore dandan ya kan, mangkat balik esok, sore dandan balik esok, arane kupu-kupu satuan duduk satuan. Bocah lanang gagah pinter tapi bakal nguyung ngadeg ya kayak jaran satuan duduk satuan. Ketika tidak anut, tidak tunduk kepada aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala, semono menusane bakal diarani satuan. Ya kan ana bocah nom lanang ganteng gagah nggal wadon ditemeni cuma beli pernah dikawin, arane buaya satuan duduk. Lah ya iya, sing ngutangaken duit 1 juta balik 2 juta, 2 juta balik 3 juta, 3 juta balik 4 juta, 4 juta balik 5 juta, maka diarani lintah satuan duduk. Pokoknya bakal beli nganut, beli nurut aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul an'am, kata Allah. Mereka itu adalah binatang, kata Allah. Bahkan ketika tidak nurut, balhum adol, binatang lebih mulia daripada manusia yang tidak tunduk dengan aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Masa aja kang binatang lebih mulia? Iya, contohnya ya bisa jatuh atau kok contohnya iya kan, gambar apa? Badak. Ya kan, botol gambare badak. Tapi ternyata ning jerone banyu putih. Diinungi adem, seger, bisa bikin sehat. Padahal gambare satuan. Malah ana botol gambare wong tua jenggoten, dinunge blenger ndase. Ya kenapa? Karena tidak anut, tidak tunduk kepada aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hewan lebih mulia, jelas mungkin gambare badak, ternyata masih bisa diinung. Mana maning gambare beruang, ternyata ning jerone susu. Ya padahal gambare gambar satuan beruang, tapi ning jerone susu, bisa gawe sehat, bisa gawe segar setelah diminum. Padahal gambare satuan, malah ada botol gambare wong topine miring, dinunge selayang sloyong. Ya kenapa? Aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala itu jelas menjadikan manusia hidup damai, tentram, selamat dunia sampai akhirat. Kunci dasarnya aja Kang, kunci dasarnya setelah syahadat kula lan panjenengan sami adalah melakukan sholat. Berapa kali aja Kang? 5 kali di dalam 1 hari 1 malam. Sebagai apa? Sebagai bentuk rutinitas kehidupan kula lan panjenengan sami untuk menguatkan keyakinan kula lan panjenengan sami terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat beli kena cowong-cowong, beli kena bolong-bolong. Loh kenapa? Karena kehidupan manusia meskipun berawal dari kebaikan, di tengah jalan bisa jadi kebaikan ini akan berubah. Nah iya kin apa maning kin anyar kabeh kin kira kuwune anyar. Iya kan, pengurus NU ne anyar, muslimate anyar, fatayate awal bakal wong anyar, idealismenya itu tinggi. Saya harus bangkit, saya harus berjuang, saya harus begini awale ning tengah dalan lempoh mekinin temen berjuang ora uli apa awal banyak orang ya mempunyai niat yang hebat, mempunyai niat yang dahsyat, tapi di tengah perjalanan hati-hati. Kenapa? Karena setan tuh paling nggak suka kamu terus lempeng nih. Setan pengen ayo gebok, wis cek bae, lumayan, akhirnya hancur. Makanya di dalam kula lan panjenengan sami beribadah, syarat dasarnya itu adalah kontinuitas, terus-terusan kula lan panjenengan sami mengadakan komunikasi kepada Allah subhanahu
wa ta'ala. Kenapa? Karena sing arane niat awal mungkin bagus, tapi di tengah perjalanan niat itu akan selalu diganggu oleh musuh-musuh kita yang tidak berkenan kita ini selamat dunia sampai akhirat. Kenapa? Karena setan lagi luru batur. Priwen carane sing niati hebat-hebat ki bisa keglimpang kabeh. Ya, di tengah perjalanan. Maka itu terus diuji di dalam kehidupan. Awal-awal semua orang itu baik awalnya. Ya kan? Tapi pada akhirnya belum tentu juga. Karena di tengah perjalanan ketika posisi wis ning tengah adomana adomene, iya kan? Apa yang terjadi? Pikiran itu akan berubah, ya kan? Sebagaimana kepala desa awal-awalnya berniat ingin mensejahterakan kehidupan masyarakat. Saya lawas masyarakat karepe dhewek diature angel, ya kan? Lah ya iya, akhirnya ning pertengah perjalanan saya berjuang ning masyarakat karepe dhewek, bareng kita dadi kepala desa modal sepirang-pirang durung balik, yang kok keluru balekan dikit. Iya kan, itu di tengah perjalanan. Makanya kula lan panjenengan sami mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala juga terus dijalankan, diperhatikan. Salat kula lan panjenengan sami dikontrol subuhe, zuhure, asare, maghribe, isane. Supaya apa? Supaya keyakinan kula lan panjenengan sami terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Ketika keyakinannya itu tidak berubah, maka tidak akan pernah takut dengan apapun, sekalipun mati. Loh, kenapa tidak takut mati? Ya ngapain takut? Kita ning alam dunia pangerane Gusti Allah tekan akhirat. Oh, angger. Gusti Allah ning alam dunia Rahman Rahim tekan akhirat. Rahman Rahim. Ya terus wedi apa? Kita ning alam dunia pangerane Allah, ning akhirat pangerane Allah. Jadi negentar kan Anda bermasalah dengan Tuhan. Nah iya, melang metu sifat syadidul iqab kan. Ya kenapa? Karpe dewek kenene melang dikampleng tekang kana. Kalau kita di sininya baik-baik saja, ya pada akhirnya ya kita juga di sana akan baik-baik saja. Kadang-kadang ditawani mati mong bae je kitaku. Iya, saya mati mong je kang durung ake amal ibadah. Akhirnya kan terbalik, begitu sampean dipai umur panjang. Emang kamu mau tambah amal ibadah yang ternyata ake ngrasanane je. Ya jadi daripada ake dosane wis bae kuku jekin yo. Lah ya iya, makane bengen ku ana cerita ku santri nembe balik sing pondok. Santri nembe balik sing pondok, idealismenya kan tinggi. Saya harus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awal niat hebat membenahi akidah kehidupan masyarakat. Dia berjuang, gawe tajuk, nguruki bocah, nguruki santri, nguruki masyarakat. Tapi di tengah perjalanan kehidupan, gangguan-gangguan itu akan datang. Ternyata dari satu sisi dia menyebarkan akidah ajaran agama Islam, tapi masyarakatnya masih kiyong nyembah wiwitan. Iya, wiwitan gede gawani menyan pada nyembah. Akhirnya santri ini berpikir kalau ini ya menjadi permasalahan, berarti saya harus tebang pohon yang besar itu. Ya, akhirnya santri bismillah. Ya, kenapa? Karena mulai dari pohon ini perjuangan awal menanamkan akidah di dalam kehidupan. Wiwitan gedekin kudu ditebang. Akhirnya santri ora nguruki ya bocah pirang-pirang nguruki masyarakat, kendalane wiwitan gede. Akhirnya bismillah, wiwitan gedekin tebang ning kita. Mangkat di tengah perjalanan masyarakat rame. Ustad aja ditegur tad ning kono ku isine jin, setan, merkayangan. Takut enggak santri? Wedi beli santri, beli bakal wedi. Sekian mati, besok mati. Ya, saya berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa saya takut mati? Kenapa? Wa ta'mul mauti fi amrin kabir ka ta'mil mauti fi amrin hakir. Rasane wong mati memperjuangkan sesuatu yang besar itu sama rasanya dengan kita mati tidak memperjuangkan apa-apa. Jadi besok mati sekian
mati. Akhirnya mangkat santri mau cek goloke, cek wadunge. Ngapa? Arep nebang wiwitan sing gede. Ternyata begitu tekang genah wiwitan gede, omongan masyarakat itu bukan isapan jempol, isine jin setan berkayangan kumpul kabeh. Wis golongan cicilimin kendel boga, ya sing lembut-lembut wis kepret jere kang ngujang mah ora. Ai apa maning banser beli bibite kan kang ngujang ora ya. Sekian mau wis tenang sar banser setan belek engklek kepret. Lah ya iya setan lembut gampang kepret kukut kabeh. Panglimane beli sing mudun. Iya kan? Begitu panglimane sing mudun jelag nang ngadepane satria mau, santri mau langsung alon satria. Ya, alon tumindakmu. Haingan jagat samia ngumeb. Ya kegodongan samia ragas prakutut samia pilar. Bokat isunana mawa gara-gara neng apa? Ternyata saliramu rusak tempat panggonan ingsun. Oh ya yakin mah buta ki wong lagi karo santri ki ceritane kok sampean mah image langsung meng sandiwara yo ngan ka. Tapi saja kalah karo sandiwara ya kita mah. Mulai ya iya akhirnya santri mau ngucap rotadena wa aja bang-abang cenggere ngayam aja malang melintang kayak anda saliramu wis ngerusak akidah masyarakat isun. Jadi satu-satu neng jalan wiwitan kintek tabang tak cukulakan gelaga alang-alang aja lancang pangucape satria nalika lu saliramu pengen dadekakan gelaga alang-alang tempat panggonan kien langkai batangi isun satria. Wah perang beli kini santri karo buta kira long santri lah kawedine iya kan langsung santri mundur ngucap bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Ulamun sandiwara mati lampu kayak gini. Iya yakin mah dudu sandiwara orang mati orang dadi masalah yang orang serem ora apa. Wah iya lamun sandiwara beli mati kan beli serem ora ya. Yakin kan tetap wae ora. Akhirnya begitu diwacakakan kulhu si panglima mau ya tiba ning Siti Buntala sembari ngucap tobat. Nusa sabta kulina jalma yen sabta turun pitu kulina lawase jalma manusa turun pitu kita beli bakal ganggu anak turunan yang manusa. Oh jare santri denawa tekampuni apa kang dadi pangucap saliramu tapi enggal saliramu tinggalakan tempat panggonan kieu. Satria hari urusan ninggalakan tempat panggonan ora dadi angel. Karena isun bisa mangkat kapan bae waktu wayah apa bae. Mong isun ning kene ki beli dewekan. Dan ning kene ki wis atusan taun, anak putune kita wis akeh, wis pada duwe umah panggonan dewek. Dewek bahkan ning kene anak putu dadine embong mangkat ki. Satria wis kakek utang bang dinane duwe bang mekare duwe bang syariah duwe buta wa kita makan dagakin ki ya adapun sampian duwe mah yempukun mah kita mangandakakan anak putune buta kunku sing duwe bang mekar bang syariah bang etekewer kunku. Dadi ini hutang kaya konon karena butang dinakin ki satria beli kaya bengen mau utang ku kudu naro BPKB kudu naro surat kitir surat tanah barang sekian utang asal duwe kelompok wong 10 apal Pancasila. Iya jare buta aneh kun mah wah kita mah iya ada pun yang kene pada kelompok wong 10 ora ya
Iya, wong 10 terus ngucap bareng Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 juta olehku. Iya tulisannya bae 2 juta ga kun rimane mas 1.850.000. Lah ya administrasi karo tabungan. Iya yakin mah jare buta apal-apal briwe gitu. Lah ya iya jare butane kumokonon. Iya kelompoknya wong 10 apal Pancasila tulisannya oleh 2 juta nerimane 1.850.000 gak semono kuku tung waca surat perjanjian kayak ikrar mau. Ya hari mau mah ikrare patayat ora kana kami berjanji bakakuan kan nasabah akhirnya ditulis janji nasabah. Iya ora kan ya. Iya 1 hadir tepat waktu. Aduh wayang suran hadir tepat waktu sembahyang ora tepat-tepat priwen sirake. Iya kunku janji nasabah. 1 hadir tepat waktu. 2 membayar angsuran sesuai dengan ketentuan. Ya boleh. Lah ya iya. 3 akan mempergunakan uang ini untuk modal usaha. Pret. Ngapa loli ngapalaken kita mah? Ya wong kanda itu berdasarkan data dan fakta. Iya harapan beli ngaku gak keder dah kita nih apal gua. Harus menang dikane aja pendelak-pendelik ning wong. Wong sing dikandak-kakane wani ngenderek gitu. Nah iya, jadi buta mau ngomong Satria hari mangkat sing panggonan kino rangil Satria. Jadi isun jaluk waktu. Hirang dina setahun Satria wadah yari setahun mah kesuwen 40 dina kelawasan. Jadi isun pai waktu kangge salira mulan anak buah kabeh cenggar tinggalakan tempat panggonan kin saminggu lawase. Lamun dalam jangka waktu saminggu saliramu beli bubar sing tempat panggonan kin yakti tek cukulakan gelaga alang-alange. Oh non Satria ora permisi rota dinawa mangkat Satria lamun ning sandiwara menembang kini sinjang kirut sejatining wayang jajar gunung pinayuan wah mblang-pak Satria kini ora iya yakin menuju sandiwara akhirnya Satria mangkat. Begitu mangkat sing arane iblis sing arane setan bisa kalah bisa tapi beli bakal ngalah beli bakal ngalah. Jadi terus berusaha priwen carane akhirnya Satria mangkat ya kan panglima mau ngumpulakan anak buah gawe rapat pleno munaslub. Iya ya kenapa ada kendala besar ini nih priwen carane ngatasi bocah nom akhirnya kumpul priwen ki carane kenapa karena bocakin ki angel dilawan priwen bae tetap beli bisa saktine sakti hebat akhirnya setelah ning jero rapat ana sing ngusul tenang jekang ngapa sing arane menusa ku menusa ngapa gigire growong ya sikile ngebong bangsa kuatan deleng gioleng bokong. Akhirnya ya udah kita persiapkan saja sarana dan prasarannya. Apa? Yang pertama kali ngapa kita kasih pemuda ini makanan-makanan yang haram. Beli mungkin mangsa ngarah santri mangan babi, mangsa ngarah santri mabok. Ya dudukun jakang. Maksudnya kumpulakan duit ngekaken. Oh, makane begitu santri mau balik tekang rumah ya biasa dengan aktivitasnya seperti biasa nguruk santri, nguruk masyarakat. Begitu lagi enak-enak nguruki santri, wah listrike muni titit akhirnya karena wis webet mati listrike. Napa? Entok pulsane tokene ora.
Akhirnya celinguk priwen kene grayang dompet langka. Marak wong wadon masih ana luwian duit boro-boro luwian Kang, sukiki tuku beras gagadang embus ngendi. Bingung beli. Bingung. Akhirnya bingunge wong santri mangsa ngarah. Aduh, kecuali ngadep maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya santri mau tahajud nyuwun maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Pasukan panglima wisiat lebakin carane. Lapa selapakan duit kining sor sajadah. Makanya begitu santri lagi sembahyang Allahu Akbar, setan teka, duit diselapakan sajadah. Begitu pragat ngelakoni sholat, ya apa yang terjadi? Diungkap sajadah, duit melarat kabeh. Alhamdulillah ya Allah, donga kula diijabah. Beli buru duitnya siapa? Akhirnya yang menusa dipai duit. Mbu asale sing diawite sing di yang duit ora. Iya, makanya ya wis alhamdulillah tokokaken listrik ora, tokokaken beras, dina maning sembayang maning ngungkap sajadah maning duit maning. Nah wis gini, lawas-lawas kelalen tugas awal kongkon nebang wiwitan. Kenapa? Duit yang teman-teman proposal di ACC terus. Tuwis bakal proposal di ACC terus ki kaku ngomong. Pelo ngomong. Ya kenapa? Karena proposalnya di ACC-an teman-teman harap gebok yalot. Lah ya iya sekian kiake si model-model kayak konon. Kenapa kun meluan mono? Padahal dheweke duwe calon, melune calon kin ya mau proposal lah botek ki. Iya susu wong bakal wis proposalnya di ACC harap mencelat ki angel. Nah iya sakane ruwet de jagat model kayak konon. Nah, makanya jelas Nabi menyatakan, iya kan? Idza azzamat ummati dinaron wa dirhaman ukhidat haibatan min haibatil Islam. Ketika umatku sudah mengagungkan dinar, sudah mengagungkan dirham, apa kata Rasulullah? Akan diambil kehebatan Islamnya. Kiai sepira hebate, wakawis dolanan proposal, ora dihormati. Kiai sing hebat kan kiai sing ngajak sing ora kenal proposal. Nah iya nyocok arep endi pujare kita rilok njaluk sapa-sapa. Ya iya, ya di antara 3 calon semuanya adalah putra terbaik bangsa Indonesia. Arep milih mending mangga terserah. Asal jangan terganggu dengan proposal. Mungkin kan pada milih kan harus terkontaminasi dengan proposal. Nah, masalahnya kan perorah, apalagi ke orang yang sudah punya tersandra dengan politiknya, tersandra dengan kasus. Uang dua kasus terus tidak beli milik kita, tak buka ke kasusnya, yang ngeper kabeh dadine. Iya, ya kun maning kana-kana, lo sari beli, lo sari, wah. Alhamdulillah. Ya pelantikan deh alhamdulillah. Makanya santri mau wes begitu oli duit maning tidak pernah mikir uang ini dari mana. Kenapa ya? Karena setiap rizki yang kita dapatkan itu pasti ada hak orang lain di dalam kehidupan. Ya tapi kita sawah-sawah dewek, ngorea dewek, ngurusi dewek. Maaf. Kenapa? Orang-orang yang tidak punya sawah juga berdoa untuk kesuburan tanahmu. Supaya apa? Supaya derepe ajadoh. Sing ora duwe sawah donga beli. Itu donga ya Allah moga-moga panen yang lo sariki bagus. Padahal ora gablek sawah-sawacan. Iya kenapa? Ya karena dia berharap diajak derep ning wakaji beli. Lah ya iya daripada derepe aduh, berarti di setiap rizki yang kita terima itu ada hak orang lain. Lah iya, apa maning modele kita ya sampean kan hak ya Kang mutlak kan endeke panitia diterima sampean sebagai ujroh jare sapane. Lho kenapa? Apa maning modele kieu acarane, Pak? Maksudnya ya Kang, kan nggak mungkin duitnya individu, pasti oli mupuki kan? Benar? Acara kin duitnya oli mupuki beli. Nah, sing nyumbang ki apa wong sugih kabeh apa wong melarat kedik?
termasuk wong ana rangga sing ora duwe apa-apa nggo mangan bae langka, saking pengene mendukung program NU pelantikan dan Rojabiyah, akhirnya rangga mau nyumbang. Benar? Nah, begitu nyumbang kecampur beli karo sing diamplopaken meng kita. Kecampur beli. Lah berarti saya makan ya hartanya orang itu. Riki wah lebakin. Makanya tidak semua yang datang kepada diri kita itu adalah milik kita. Masih ada hak orang lain. Makanya ning NU mah amin ku beli kudu mekenen bae. Ana mekenen ya kan. Ya sok bae bahkan ning NU mah ora kana beli mekenen bae. Ana mekenen. Karena semua rezeki itu tidak semuanya masuk, harus ada yang dibuang. Makanya pemuda mau kan ya beli mikir mono, penting duitnya kita, anane ningsor sajadah. Ya tapi ya lawas kejadian kuan. Akhirnya tugas pertama negor wiwitan klalen. Ya kayak setannya bagi ya wis beli, wis stop ki. Napa? Ya lamun terus-terusan di ACC bebocakin mah yentok anggarannya kita ki. Akhirnya kan mengadakan rapat ulang rombongan setan ke. Priwen jak ini, stop. Dengan apa? Karena kita nih akan membutuhkan dana yang banyak, terutama jelang 14 Februari. Kudu gede duit ki. Oh, non beli ora. Oh. Jadi ya daripada hajar ngokuan, udah ini stop aja. Akhirnya stop. Ya donasi kepada santri mau, akhirnya santri mau waya sembahyang Allahu Akbar, peragat sembahyang assalamualaikum waya ngungkap saja ada pakpo selangka wah sedina rong dina telung dina duit yang tok maning beli duit kan mah. Karena kadang-kadang gula lan panjenengan sami bakal sugi duitku tidak berpikir bagaimana yang akan datang. Anak dari TKW mengeluar negeri, begitu kirim, yang pertama kali dilakukan oleh orang tua apa dikit? Gawe umah. Sawise gawe umah, tuku motor. Apa mang sawah-sawah motor, kari sawah makanya. Ya, lah ya iya. Maksudnya kita selalu membeli barang mati, tidak pernah memikirkan aset. Wong tua sing cerdas, begitu anaknya kirim di toko kakek ki sawah. Umah aja kan gampang, umah penghasilan sawah gak tadi. Wong kita kan begitu anak kirim gawe umahnya gede, sawise gawe umah gede, tuku motor. Akhirnya anaknya balik lah kasih menggawe maning. Apa yang terjadi? Bensin motor beli kuat. Dia iya akhirnya motornya didol, anaknya mangkat maning kinki. Lah iya, kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah berpikir tentang aset di dalam kehidupan. Yang kita pikirkan itu kemewahan begini. Asetnya kita nih habis. Makanya gula sering berpikir bagaimana mempertahankan aset di dalam kehidupan, terutama aset desa, aset kehidupan. Ya, karena apa yang terjadi di dalam kehidupan gula lan panjenengan sami, semakin hari semakin bergeser kehidupannya. Ya, makanya gula setiap kubu itu berapa bu asetnya? Itu ada sekian hektar. Tanah sawahnya ada berapa hektar, ada sekian ratus hektar. Milik orang losarinya berapa hektar, di luar losarinya ada berapa hektar. Setiap desa tuh belum ada desa yang mampu menghitung indeks personal income. Apa aja Kang indeks personal? Indeks personal income itu kan penghasilan sebuah desa dibagi jumlah penduduk desa sama dengan berapa? Berarti itu namanya indeks personal income. Hasil sawah berapa, hasil perdagangan berapa, jumlah total. Sebagaimana penghasilan bangsa Indonesia, berapa bangsa Indonesia? Sekian triliun dolar dibagi penduduk Indonesia 200 juta. Berapa indeks personal income-nya? Itu 12.000 dolar per orang. Tapi kenapa masih ada sing melarat? Karena ada orang yang mengambil berlebih.
Jadi Gusti Allah ngupai rezeki ning umakun semono isine wong papat jejeg papat, tapi kenapa Anda sing beli kebagian? Karena ada orang yang mengambil jatah orang lain. Nah, ya iya, nah makanya pemuda mau ya wis gelabagan maning gini. Ya kenapa? Karena proposalnya lah kasing di ACC glibag. Akhirnya kelingan maning begitu untuk oh iya. Tugas saya nebang wiwitan. Akhirnya cek golok maning, cek wadung maning ora. Mangkat arep negor wiwitan. Begitu tekan ngadepan wiwitan, jin setan merkayangane wis ngadang arep apa meneh-meneh kok. Saliramu wis tak pai waktu ning isun seminggu, kiyen 3 wulan. Lah sirane sing ngendi bae nembe meneh kok. Iya, terus ya sok hari bisa tebanglah, tapi kami akan tetap bertahan. Wah, akhirnya santri mau mundur siap perang maning, jampine diwaca maning kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Setan malam-malam kerek ora apa-apa. Tember kulhune beli pempan. Bukan hanya kulhu biasa, kulhu geni diwaca, kulhu sungsang dirapal. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu sungsang, kepapat sungsang. Ya wis aja berakat kon niru padahun kok. Larang wa baka kulhu sungsang mah. Nah iya diwaca kulhu sungsang ora apa-apa. Sampai tekang ayat kursi diwaca ora iya. Sampai tekang kursi ini diubengna. Angger ora apa-apa, sampai ngotokakan pirang-pirang jampi angger beli mempan sampai pegel dewek bocan lo mau ngelumpruk. Panglima, apa kang dadi kehebatannya saliramu? Isun angger kaya bengen satria. Ora ke guru, ora nambah ilmu, tapi kenang apa dongane kita tember kabeh lah kasih mempan satria. Saliramu pertama kali tekame neng waca kulhu isun kabeh sapanak butuh kepanasan. Kenapa? Karena kulhu neng saliramu bener-bener lillahi ta'ala. Tapi kenapa begitu meneh sekian isun ora kedasa? Karena sejen niate. Kenapa? Karena saliramu pengen negor wiwitan kian gara-gara ningsor saja ada beli nemu duit maning. Jadi kehebatan itu duduk karena dongane, duduk karena jampine, tapi karena kedekatan diri kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Makane nalikane Nabiullah Musa alaihi salam dikejar-kejar ning Raja Fir'aun, kepepet sepe tekang sapinggireng laut. Begitu tekang pinggireng laut, Gusti Allah dawuh, Musa angkat tongkatmu, terus sabeten tongkate ning laut. Akhirnya Nabi Musa ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Tongkate Nabi Musa disabet nang laut, bas. Akhirnya laut sigar dadi dalan. Pertanyaannya apa aja Kang? Sing hebat ki apa tongkate apa Bismillah ya? Sing hebat ki apa tongkate apa Bismillah ya? Bismillah. Oke, kita uji. Diuji aja Kang. Lah bakal wong pinter kan kanda itu bicara itu sesuai dengan data dan fakta. Sing hebat Bismillah ya. Oke, kita uji. Kok tak selangaken tongkate Nabi Musa sing Turki tak gawa menglosari. Terus gopeki ning wong losari, jak ki tongkate gopeki. Terus maca bismillah, wis aja menglaut. Ning kalen dikit kah? Ya kan? Ning kali wacan bismillah, sabet tongkate, yakin sigar beli kali ini. Yakin sigar beli? Hah? Ora. Jare bismillah sing hebat. Jadi sing hebat bismillah apa tongkate? Dua-duanya. Ya pan wis digopeki sampean tongkate, terus maca bismillah. Ning dudu ning laut, ning kali.
Yakin nggak? Yakin sigar beli? Beli. Lo kenapa? Ya karena ning konone dudu Musa kan. Lah kenapa Musa nguaca bismillah sepisan karo tongkat laut, jat sigar tadi dalan? Karena Musa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bismillah mah pada. Bismillah Nabi Musa munine priwen? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Nabi Muhammad? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Sayyidina Ali? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wong losari? Sama kan? Sama. Apa yang menjadikan beda? Yang menjadikan beda itu adalah kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ari bismillah rombongan ini ya wis kah. Diwaca bismillah sepirang-pirang anteng tambahi kulku palak annas ya kan? Munine pujare porete bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu wis. Pira regane berkat sebuntel. Ya karena yang baca ora parek karo Gusti, tapi bakal menusa sing keparek karo Allah Subhanahu wa taala. Bismillah sepisan ki bisa dadi mobil. Masa aja Kang sampeyan ori lok weru. Mula mah duwe kiai, duwe tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun Kiai? Kula ki arep nyalon bupati Kiai. Dadi nyuwun pendongane di met banyune. Sepisan mong bismillahirrahmanirrahim. Tinong, muter. Setelah itu 3 bulan kemudian pemilihan bupati dadi. Marek maning ki gawa kunci. Suwun Kiai pendongane ki kuncine cek BPKB ne mobil siji. Loh, kenapa? Yaitu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ari rombongan kin wis aja siji 1000 gawe sore dadi apa-apa bismillah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. 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 Begitu wis wiridan 3 dina ora dipae wis kah. Gusti Allah ku apa-apaan maning kakin. Tiwas wiridan ilu angger ora di. Nah, kadang-kadang makonon. Padahal Allah ya tidak mengijabahmu itu bukan Allah membencimu. Jadi ketika doamu belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah benci kepada kita. Justru bisa jadi Allah cinta kepada kita. Masa aja kan sok. Contohnya makanya. Sampeyan esuk-esuk lagi midang ning omah. Lagi enak-enake dodok ana wong amin. Sing ngamen wis wonge blesak, suarane blenak. Ya nembang di ngarepan omah. Wah, wis nembange F mayor kabeh kini. Ya kan bocahe blesak suarane blenak. Ki ning sampean gage dipai tadi suwe-suwe. Gage di apa saking senenge sampean ya? Saking sungkane kan, ya setengah ngusir kan ningkira cegiki. Jadi bisa jadi yang ketika doa ya Allahnya Gusti Allah ku sengit ngelengrai kun. Jadi aja suwe-suwe cegake los mana. Tapi begitu anak pengamen, bocah ayu, begitu nembang suarane enak kok. Iya, kin ki gage dipai tadi suwe-suwe. Bisa jadi yang Anda doanya sampai hari ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah sangat suka dengan derai air matamu setiap malam. Allah cinta dengan tangismu setiap saat. Allah senang dengan perilakumu ketika engkau memuji Allah di setiap malammu. Nang kanggo ngenang-ngenang sing durung diijabah dikit kin. Ya iya karena apa? Karena subhanallah. Ya tapi jekang bakal bengi kan kudu tangi, kudu wiridan, kudu zikir. Itu kan blenak, enggak ada, semuanya tidak enak. Jangankan engkau melakukan kebaikan, mereka yang melakukan kejahatan pun sama kok. Jika engkau merasakan sakit dalam melakukan kebaikan, mereka yang melakukan kejahatan juga berisiko sama. Wa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau engkau merasakan susah dalam mengerjakan perintah Allah, mereka yang ingkar kepada Allah juga sama kok. Risikonya sama.
Sampeyan tangi bengi, pratin, atis di Rubung Lamuk. Iya kan? Iya. Tapi ya maling ayam yang pada baik kan? Uru maling ayam. Maling ayam baka bengi kudu tangi beli. Tangi. Iya kan? Sawise tangi maling ayam meneng ning omah apa muter? Muter. Begitu muter nemu kandang. Ya kan? Kandangnya kebuka. Majikannya masih melek, langsung jokot tang ngenteni dikit ning sor gedang meneng di Rubung Lamuk. Iya kan? Semangat beli maling ayam. Semangat beli. Delengen wong sing arep maksiat semono semono semangat teh sampeyan arep ngibadah pujir ngantuk bae. Datak dukara maling ayam pisan tuman manusa kaya kono. Le sampeyan tahajud tengah wengi tangi banyu wudu muter apa mancing omah? Mancing omah. Ngadep karo Gusti Allah, Allahu Akbar, pragat tahajud dodok zikiran. Benar? Berapa jam? Usar pirang jam, pirang jam sauteran tasbih ngantuk. Ora disentak ora apa ning malaikatku. Malaikat membaik banget ndeleng sira ngantuk ya dijurna bae sentah. Maksudnya, kenapa kita kalah dengan mereka yang melakukan kemaksiatan? Kan kadang-kadang bakal ning Islam ku agama angel banget, kakean aturan, makinin bloli. Memang ada di dunia ini hidup yang tanpa aturan. Semua punya aturan. Kenapa ketika diatur oleh agama kamu merasa keberatan, tapi ketika diatur dalam perilaku kemaksiatan kamu tidak pernah merasa keberatan? Apa bahkan yang kemaksiatan lak aturan? Ini jare sapa aturan? Mancing tempat karaoke ya aturane ngawane 50 luru PL tua olieku. Ini aturan bukan? Aturan. Kenapa ketika diatur dalam dunia kemaksiatan kamu tidak merasa keberatan, tapi ketika diatur oleh agama Allah Subhanahu wa taala kita merasa keberatan. Makanya raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Kita juga harus bangga punya contoh manusia hebat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi. Siapa yang mencontohnya, siapa yang mengikutinya, maka jaminan hidupnya damai, tentram, selamat dunia sampai akhirat. Maka ketika umat Nabi Muhammad merasakan sengsara, berapa kesengsaraanmu dibanding dengan kesengsaraan nabimu? Kekasih Gusti Allah, Wak. Di bulan Rajab, ngapa paman yang selama ini mendukungnya meninggal, istri yang selama ini mendukungnya meninggal. Ya iya, kita umat Kanjeng Nabi durung sepira sengsarane, tapi kadang-kadang kula lan panjenengan sami berputus asa. Semeneng ngawa, yen kidus prakat dong aki ora. Ya raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pragat dong aki, berarti ngajine pragat kon. Ya adapun pengen kurang ya ngundang maning. Alhamdulillah kan wis gara-gara wis dadi be jadwalen nglosari sikil durung bisa mlaku kula ki. Ya tapi ya demi masyarakat, masyarakat. Selagi saya masih bisa berangkat, masih bisa duduk, masih bisa ngomong, saya tetap akan berangkat. Ayo kemarin ada yang gak diberangkatin, ada. Kenapa? Karena sayanya di rumah sakit lagi diimpus. Pada waktu itu saya tanya dokter, dok bisa nggak impusan ini dibawa? Wah nggak bisa Pak. Enggak, kalau memang impusan ini bisa dibawa, ada asisten yang disertakan, saya akan berangkat dok. Jangan Pak, jangan, ini posisinya sudah parah. Jadi pada waktu itu 2 jadwal kula beli ngisi. Tapi selagi kula masih sehat, insya Allah dan alhamdulillah dalu sapuniki dipertemukan kelawan masyarakat Losari. Alhamdulillah, moga kebuka alam pikiran kula lan panjenengan sami, kebuka mata atine, kebuka dalan rezekine, selamat dunia sampai akhirate. Amin ya rabbal
ngalamin. Wabil khususe kangge sederek kula lan panjenengan sami saudara Lukmanul Hakim moga-moga sukses dadi wakile kula lan panjenengan sami ya kang wakili dalam kehidupan kula lan panjenengan sami dalam Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cirebon. Amin ya rabbal. Kurang langkung saking kula nyuwun agung ini pun pangapunten bilih wonten kelepatan nada kekurangan saking ungkapan kula awal sampai tekan akhir. Billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang gak jawab salam saya doakan semoga kesurupan. Mau kesurupan? Kesurupan setan belek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Amma ba'd, yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, yang saya hormati rekan-rekan panitia semua yang hadir di sini, yang saya hormati wabil khusus Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta jajarannya, yang saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini bersilaturahmi. Kita meminta kepada Allah mudah-mudahan silaturahmi kita bisa terjadi kembali bersama-sama ila yaumil qiyamah yaumul mahsyar. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bu sehat, waras, bergas, sering keramas. Siapa yang jarang keramas? Ngacung. Tapi mudah-mudahan semuanya sehat dan semangat semua. Amin Allahumma. Ini namanya desa apa? Kapringan. Oh ini Ngunjung Buyut ya. Baku hadir juga kan? Baku. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita berkumpul di sini. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca sholawat Nabi agar kelak yaumul qiyamah yaumul mahsyar kita mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi
صلي عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bu, cinta enggak kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cinta tidak? Serius? Sering baca sholawat? Kapan? Kapan, Bu? Mau, ya mau sih bareng-bareng. Sehari semalam berapa kali? Berapa? 10.000. Serius? Jadi gini, Bu, kita yang konon nih, Bu, karena kita tidak tahu, saya tidak tahu bapak-bapak dan ibu-ibu itu benar-benar serius dari hati yang paling dalam tidak mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya yakin mudah-mudahan semua yang hadir di sini semuanya 100% cintanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Cintanya tidak bohong-bohongan. Mudah-mudahan cintanya serius. Dulu waktu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul, Bu, berkumpul dengan para sahabat-sahabat. Waktu itu di majlis Rasul mengatakan, saya itu rindu setelah nanti saya tidak ada di muka bumi ini, saya merindukan kepada seseorang yang begitu kuatnya imannya orang tersebut terhadap saya, kata baginda. Terus para sahabat tanya, ya Rasul, siapa gerangan? Apakah orang itu adalah malaikat ya Rasul? Rasul menjawab, oh bukan. Kalau malaikat imannya kuat, wajar. Kenapa? Karena malaikat setiap hari, setiap detik semua beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus para sahabat nanya lagi, ya Rasul, terus siapa? Apakah saya semua yang hadir di sini ini termasuk orang yang kuat imannya ya Rasul? Rasul menjawab, bukan. Kalau kamu yang kumpul di sini wahai sahabat, ini sudah saya percaya 100% bahwasanya engkau adalah 100% mencintai saya dan sangat kuat sekali imannya. Terus Rasul menjawab, terus siapa ya Rasul? Rasul menjawab, adalah orang kelak yang tidak pernah bertemu dengan saya, yang tidak pernah bertatap muka dengan saya, yang tidak pernah salaman dengan saya, akan tetapi orang tersebut selalu membacakan sholawat untuk saya. Nah, mudah-mudahan ini semua yang hadir di sini adalah kelak diakuning umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Kenapa? Karena saya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya belum pernah ketemu, belum pernah tatap muka, belum pernah sholawat. Akan tetapi begitu besarnya cintanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah bakal dirindukan ning suarga, ning kanjeng. Makanya tadi saya nanya, serius cintanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau serius tadi saya nanya lagi, berapa kali membaca sholawat? Ini kayaknya nggak ada potongan ini, tiap malam 10.000. Serius Bu, 10.000 sehari semalam. Serius. Kalau bohongan nanti ditampak setan belek. Mau? Makanya kita terus baca sholawat. Jadi saya ada cerita menarik begini Bu. Dulu waktu saya tahun berapa ya? 13 tahun yang lalu, itu waktu itu saya ngisi acara di salah satu TV swasta. Acaranya itu acara Masih Dunia Lain. Uka-uka, luru setan. Setannya setan belek, setan bokong, wis apa be setan apalah. Waktu itu kan saya selalu nyari tempat-tempat yang paling angker. Konon kata produser dari Jakarta, tolong carikan ini untuk uji nyali. Kata produser ngomong, tolong carikan tempat yang paling angker untuk uji nyali nanti peserta itu live di televisi. Kebetulan nanti tempatnya itu di Cirebon. Waktu itu saya nyari Bu, nyari tempat angker. Terus saya dapat. Dari pagi saya berangkat dari rumah, siang saya keliling nyari tempat angker yang untuk acara Masih Dunia Lain. Terus kebetulan saya di situ, saking capeknya deh Bu, dari keliling-keliling saya cari tempat-tempat yang sangat angker. Akhirnya saya ketemu, dan ketemu saya nelpon, saya foto-foto, ini lokasinya seperti ini Mas, ini kira-kira cocok tidak? Kata produser, ya udah enggak apa-apa. Terus gimana ini setannya? Ini di sini setannya banyak sekali. Aman, dijamin nanti ketika ada peserta uji nyali, ini pasti mereka tidak bakal sanggup, tidak bakal kuat. Saya bilang. Setelah saya kirim lokasi, terus saya capek Bu. Ceritanya itu saya capek karena saya lupa untuk sarapan pagi. Setelah lupa sarapan pagi, saya keliling-keliling. Itu malamnya saya kebetulan itu habis makan pedas. Akhirnya apa? Mules perut saya. Ketika mules, karena saking saya mules dan tidak tahan, di sekitaran yang nanti malam saya mau untuk lokasi uji nyali, akhirnya saya lari. Saya tidak permisi lagi, saya langsung ngising di tempat itu. Daripada kepicirit, saya lari di tempat angker, saya langsung di situ. Ya kencing yang ngising saya di situ, saya tidak izin lagi, saya tidak permisi lagi. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Setelah saya selesai, perut saya sudah enakan, plong. Tiba-tiba ada di situ sesosok jin yang tidak terima. Jin tidak terima, ngamuk, nempeleng saya. Dia marahnya langsung nempeleng saya, dilempar sama setan. Kata setan ngomong, kamu ini kurang ajar. Kenapa? Ini tempat, kamu ini tempat, di sini tempat hubungan saya. Kenapa kamu main ngising-ngising aja di sini? Akan tapi saya sudah ceritakan terus sama setan. Saya mohon maaf sebelumnya, karena saya tadi itu perutnya sangat sakit sekali, mules wetenge. Saya nggak enakan. Ya tapi kamu ini kurang ajar. Kamu tidak permisi, begini-begini juga saya, setan adalah makhluk ciptaan Allah. Kamu tidak menghargai saya. Akhirnya saya maaf berapa kali pun mereka tidak terima. Saya ditampok lagi, dipukul lagi, sampai saya ditendang lagi sama setan. Akhirnya saya oke, kalau emang permintaan maaf saya tidak diterima, terus kamu maunya apa? Saya bilang,
Ya kata setan, ya kamu saya pengen mati pada hari ini juga, kata setan. Akhirnya kenapa? Ketika saking saya sudah emosi Bu, walaupun saya sudah minta maaf karena kebelet, sakit perut, dia tidak mau untuk meminta maaf saya dan mintanya berantem tuh setan. Saya ladenin. Dari posisi silit lagi kepet, saya hajar setan. Ternyata kenapa? Saya beberapa kali apa yang dibaca, saya wirid-wirid amalan yang saya baca nih Bu, dari mulai hizib A, hizib B, hizib C, semuanya setan itu nggak bergeming, setan itu malah ngeledek, setan itu malah ketawa, tidak mempan dan tidak ngaruh, tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya bagi setan. Akhirnya terus saya baca lagi, tidak mempan lagi. Dengan bacaan-bacaan ilmu-ilmu ini tidak mempan lagi. Akhirnya saya duduk merenung. Ketika itu saya nyari sungai dulu. Saya nyari sungai, kebetulan di posisi yang mau untuk uji nyalinya itu ada sungai mengalir. Akhirnya saya mundur. Saya mundur nyari sungai. Apa yang dilakukan pertama saya di sungai? Cewek dingin. Karena apa? Kepet silitnya. Apakah saya mungkin berpikir ini gara-gara kepet atau gimana, ini setan ini diam aja nggak mempan. Akhirnya saya ke sungai, saya cuci tuh silit, nah, berseni. Setelah itu saya sekalian mandi. Setelah sekalian mandi, terus dibersihin, saya pakai baju lagi. Pakai baju lagi terus saya mengambil air wudhu. Setelah ngambil air wudhu, saya datangin lagi itu tempat. Setannya masih kumpul, nambah banyak setannya. Dari yang tadinya 10 sampai puluhan, banyak sekali jejer. Saya datang lagi ke situ, tidak mempan lagi Bu. Saya malah diserang, dihajar kanan kiri sama setan, gara-gara ngising di tempatnya dia. Akhirnya ketika saya kalah, saya mundur lagi, saya merenung. Saya meminta kepada Allah, ini apa yang terjadi? Saya sudah membaca apa yang sudah saya baca, apa yang sudah saya hafal, dari mulai hizib A, hizib B, hizib C, semua keilmuan udah saya baca. Apa hasilnya? No, setan malah tertawa semuanya. Akhirnya saya mundur lagi, saya merenung, meminta petunjuk kepada Allah. Akhirnya apa? Saya ada bisikan, baca sholawat. Akhirnya waktu itu ada bisikan di telinga saya, suruh untuk membaca sholawat Nabi. Akhirnya saya, ketika saya dapat jawaban, saya datang lagi, tuh diserang lagi setan, nambah banyak lagi 3 kali lipatnya. Akhirnya kenapa? Saya tidak mundur, karena saya sudah mendapat jawaban. Dari mulai saya kepet, saya cewek, sudah saya lakukan. Dari mulai baca ini, saya ganti ini, sudahlah saya lakukan. Nah tinggal sekarang saya ada jawaban, suruh untuk membaca sholawat Nabi. Akhirnya saya datang lagi, itu setan 3 kali lipat lagi kumpul semuanya, siap untuk menghadapan dengan saya, siap untuk nyerang saya dan membombardir saya. Akhirnya saya sila, saya duduk dengan rapi meminta kepada Allah, ya Allah, wasilah saya membaca sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta diberikan keselamatan, saya minta diberikan kekuatan, saya minta diberikan kemudahan ini untuk melawan setan-setan yang ada di depan saya. Saya bilang begitu. Akhirnya dengan saya menduduk tenang, baca sholawat dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai pas begitu 100 ke atas, itu setan apa Bu? Satu-satu semuanya mereka kalah. Dari itu setan ratusan, begitu saya membaca sholawat Nabi angka 100, itu semuanya pergi satu-satu. Nah itulah kekuatan dahsyatnya kita membaca sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kadang kita itu menyepelekan, kadang kita itu meremehkan. Banyak orang yang datang ke saya, apa, saya sudah baca sholawat Nabi sekian, hidup saya biasa-biasa aja. Saya sudah tiap malam sering membaca sholawat Nabi, hutang saya masih banyak saja. Banyak orang yang seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita membaca itu tidak diresapi di dalam hati kita. Cuman mulut saja kita membaca sholawat, akan tetapi hatinya tidak.
Cuma mulut saja yang kita membaca sholawat, akan tetapi pikiran dan akal kita tidak. Makanya ketika kita membaca sholawat Nabi Bu, kita resapi. Dari mulai mulut kita baca, hati juga ikut baca. Dari mulai mulut kita baca, pikiran juga kita baca. Semuanya konsen tertuju untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bu. Jadi kadang kita padu baca sholawat saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita mulutnya baca sholawat, pikirannya kemana-mana. Mulut kita membaca sholawat, akan tetapi hatinya kemana-mana. Itu tidak akan pernah ngaruh. Sama ketika kita menyebut seseorang yang kita cintai. Kalau kita hanya mulut saja mengatakan cinta, kalau kita mulut saja hanya mengatakan sayang, akan tetapi hatinya berpaling kepada yang lain, itu cintanya tidak akan ngaruh. Coba kalau kita mencintai apapun itu jenisnya, kita dari hati yang terdalam, kita dari perasaan yang paling dalam, insya Allah semuanya akan mudah. Ya Bu ya, Bu, kira-kira kalau baca sholawatnya itu dari hati yang paling dalam tidak? Ini nggak ada potongan, paling sambil ngantuk-ngantuk itu kadang sampai tidur. Ya udah, yang penting baca sholawat ya Bu ya. Insya Allah nih semuanya di aku kabeh umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Mau Bu? Mau apa? Mau apa? Sholawat. Yang penting terus, yang penting sholatnya kita diperbaiki. Ya Bu ya. Jadi ketika kita kumpul di sini, tidak hanya kita ngumpul, kita mendengarkan apa yang disampaikan, terus selesai semuanya barlen. Yang tadinya nggak pernah sholat, tetap saja nggak sholat. Yang tadinya ngobrolin aja tetangga, itu masih terus dilakukan. Jangan. Setidaknya ketika nanti selesai acara ini, yang pertama kita apa Bu yang harus kita lakukan? Perbaiki sholatnya diperbaiki. Jangan ketika kita melaksanakan sholat itu karena kita pengen hutangnya lunas. Jangan ketika kita sholat itu karena kita itu pengen sukses. Jangan. Lakukan ketika kita sholat semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semuanya karena Allah. Kalau semuanya sudah kita lakukan karena Allah, kalau ibadah kita hanya mengharap ridho dari Allah, insya Allah semuanya akan mudah dan akan enak Bu. Mudah-mudahan semuanya sukses semua insya Allah. Amin. Makanya sholatnya diperbaiki. Kenapa? Karena semakin kita sholatnya baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih insya Allah nih semuanya sukses semua. Amin. Di sini ada yang lagi sakit, sakit apa? Sakit hati. Ada yang lagi sakit hati. Di sini bapak-bapak ada yang lagi barangnya lemas, ada. Saya minta bapak-bapak, saya mau satu orang yang barangnya lemas, ada. Yang tidak bisa tegang barangnya, ada. Siapa ada di sini? Ada. Saya pengen ngasih untuk bapak-bapak, saya minta satu aja, mau saya dibikin bangun lagi barangnya. Siapa? Satu saja. Enggak apa-apa, di sini aja. Nanti saya akan 2 kali lipat besarnya Pak. Panjangnya akan saya kasih 2 kali lipat panjangnya. Ada? Mana? Yang lemes saja barangnya mana? Mungkin itu ada setannya lagi gandulin, jadi lemes saja barangnya. Mana? Ada yang lemes? Ibu mana suaminya yang lemes, suruh maju. Ada? Jangan malu-malu, tenang aja. Saya akan buktikan 2 kali lipat Pak, tenang aja.
Di sini ibu-ibu ada yang mau perawan lagi? Nenek-nenek ada yang mau perawan lagi? Mana maju? Biar nanti rasa perawan lagi, Bu. Ada, Bu? Di sini ada yang susunya memble separuh ada? Ada? Mana? Berarti itu ada setan beleknya lagi ngandulin. Jadi di rumah nih Bu ya, kalau ada suaminya ada yang galak, ada yang suaminya suka nempelengin, ada yang suaminya kalau ngasih uang sedikit, ada kalau ngasih uang sedikit, kalau sama janda banyak, ada. Mana suaminya mana? Jadi kalau ada suami pelit, Bu ya, ada suami pelit, ada suami galak, ada suami cemberut aja, itu nanti kalau dia lagi tidur, Bu, kalau dia lagi tidur, ibu bacain surat Al-Fatihah. Hafal Al-Fatihah? Kan biasanya kalau suami tidur ngorok, ada yang suami kalau tidurnya ngorok. Nah nanti kalau dia lagi tidur bacain surat Fatihah, Bu, 3 kali tanpa nafas. Kuat? Oh pingsan. Jadi Fatihah dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, terus sampai waladhdallin, amin. Udah sambil nafas enggak apa-apa. 3 kali, tapi ketika lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berhenti dulu, meminta kepada Allah, ya Allah wasilah Al-Fatihah ini suami biar nggak nikah lagi. Nah, terus dibacain lagi, dilanjutin sampai waladhdallin, amin. Nah selesai 3 kali dibaca, ditiupin di mulutnya yang lagi mangap, itu Bu ya, tiupin yang kencang. Tapi siap-siap aja kalau suami bangun ditempeleng lagi. Mau Bu dilakuin? Yang nggak usah dikepus, ditiupin aja di ubun-ubunnya ya, tiupin, ya Allah wasilah Al-Fatihah ini biar suami saya soleh, biar suami saya usahanya sukses, biar suami saya dipanjangkan umurnya, biar suami saya nggak nikah lagi, biar suami saya idap. Gitu aja minta sama Allah. Insya Allah lakukan semua selama 7 malam berturut-turut. Jadi baca, tiupin lagi itu. Kalau suaminya jarang di rumah, tiupin di airnya. Kalau bikin kopi, tiupin di air kopinya buat suami. Nah sama aja ini buat bapak-bapak. Ada yang mau nikah lagi? Ada yang mau nikah lagi? Mau disetujuin sama istri tuanya? Mau? Nggak ada yang berani. Jadi itu Fatihah saja, Bu, insya Allah. Bapak juga bacain Fatihah. Kalau punya istri cerewet aja, bacain Al-Fatihah saja. Kalau istri marah-marah aja, bacain Al-Fatihah. Kenapa? Jangan dibalas dengan marah, nantinya malah berantem. Kan begitu. Kalau sama berantem, yang ada nanti setan masuk. Ketika sudah setan masuk, semuanya akan berantakan. Jadi ketika ada yang marah, semuanya ngalah satunya. Ini tidak ngalah, semuanya malah ribut. Jangan. Kenapa? Karena dalam rumah tangga itu pasti ada berantem, pasti ada cekcok, pasti ada tidak kecocokan. Itu wajar, sudah sunatullah. Akan tetapi kita hadapi dengan santai, dengan rileks, karena semua adalah ujian. Ketika ujian itu sudah selesai, insya Allah keluarga kita semuanya akan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kan begitu. Jangan dengan emosi, ininya emosi, semuanya jadi betataran semuanya. Jangan, ya Pak ya. Ke istri pun jangan pernah marah-marah. Begitupun istri ke suami jangan pernah marah-marah. Semuanya dengan cinta, semuanya dengan kasih sayang, semuanya dengan ketulusan. Jangan ada dusta di antara mereka, ya Bu ya. Jangan. Terus bapaknya mentang-mentang ini usahanya lagi enak, nikah lagi. Jangan, Pak. Terus ibunya ketika suaminya capek, terus nggak dihargain. Jangan. Semuanya kita saling menghormati dan juga saling melengkapi. Tidak ada manusia yang hidup sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah.
Akan tetapi ketika dua-duanya kita saling menerima, insya Allah kita akan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bu, sudah ngantuk? Sudah ngantuk? Ngantuk? Mana yang mau barangnya gede mana? Ada enggak? Ini izin Bu, pura-pura aja. Malu, padahal barangnya sudah lemes. Ya, bener nggak Bu? Tapi walaupun lemes jangan ditendang Bu, jangan dimarahin. Jadi biasanya kalau laki-laki itu Bu, itu kadang itu menyimpan sakitnya itu di hati. Ibu itu ketika marahin suami Bu, suami itu disimpan. Ketika setiap hari dimarahin saja, itu nanti justru itu dalam rumah tangganya tidak harmonis. Yang tadinya barangnya kenceng bisa lemes Bu. Kenapa? Karena sakit di sini. Sama juga seorang istri, ketika suami selalu marah-marah, itu ditekan dalam hati, semuanya akan memuncak. Itu yang awal mula kita akan menjadi prahara dalam rumah tangga. Jadi apapun, sekecil apapun salah kita, kalau bisa suami itu saling memaafkan tiap hari. Biar apa? Biar kita semuanya enak, biar kita semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya semua akan ngecek nih, yang ada di sini saya akan semua cek, biar semuanya terhindar dari setan-setan belek semuanya. Mau saya cekin semuanya biar nggak ada setannya, mau? Tangan kanannya pegang Bu di perut semuanya. Semua sudah dipegang. Biar setan-setannya semua hilang, biar aura-aura negatifnya semua hilang. Biar yang tadinya sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum dikasih turunan, mudah-mudahan dikasih turunan sama Allah. Yang usahanya lagi macet, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah semuanya. Yang belum dikasih jodoh, insya Allah dikasih jodoh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang banyak hutang, insya Allah besok lunas semuanya. Ini amin kenceng paling akeh ke utangnya kayaknya. Semua sudah dipegang. Di sini ya, di atas perut, di bawah dada. Jangan kutangnya yang ditekek. Jangan. Sudah sini semua tekan. Semuanya sudah dipegang. Sekarang semuanya tarik nafas dari mulut, keluarin dari hidung. Relax, tarik nafasnya dari mulut, keluarinya dari hidung. 1, 2, 3, tarik nafas. Semua lagi tarik nafas dari mulut, keluarkannya dari hidung sambil relax. Relax, saya akan mengeluarkan semua aura-aura negatif yang ada dalam tubuh bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini. Semuanya sudah? Sekali lagi tarik nafas dari mulut, keluarin dari hidung pelan-pelan sambil ditekan, dadanya sambil ditekan. Sudah semuanya? Nanti ikutin saya membaca surat Al-Ikhlas. Ketika surat Al-Ikhlas kita baca bersama-sama, setelah selesai baca surat Al-Ikhlas, tekan, tarik, keluarin dari mulut sambil baca Allahu Akbar, ya. Kita meniat meminta kepada Allah untuk menghilangkan semua aura-aura negatif, untuk menghilangkan semua penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Kata Rasul sendiri mengatakan bahwasanya perutmu adalah sumber penyakit. Makanya kita setiap hari ini Bu, kita selalu berbuat dosa kepada organ-organ kita. Makanya setiap hari kita meminta maaf kepada perut, saya minta maaf. Saya habis makan sabrang, makan sambal, sehingga silit saya mencret perut. Kita setiap hari meminta maaf. Ya jantung, saya minta maaf. Ya hati, saya minta maaf. Karena selama ini saya selalu makan makanan yang gak benar, yang membuat kamu semuanya sakit. Nah setiap hari kita usahakan seperti itu. Ya Bu ya. Semuanya sudah ditekan? Bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, keluarin lewat mulut. Allahu akbar. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik pelan-pelan, keluarin lewat mulut. Allahu akbar. Buangin. Ya. Sudah semua? Sekarang pusernya ditekan. Puser. Tahu puser, Bu? Udele ditekan. Sing bodong supaya beli bodong udele. Semua sudah ditekan. Pelan-pelan. Oh, setannya teka kan? Ana setanku, lampu sampai mati. Sudah ditekan. Berarti setannya di sini banyak nih. Oh, ana paku nggak kesurupan gitu paku. Sudah ditekan. Lebih kencang, tekan. Sambil baca. Kulhu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekenin ke dalemin. Allahu akbar. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan, masukin ke dalam. Tekan yang kencang. Allahu akbar. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita berbicara nih Bu ya. Kenapa tadi saya ngomong nyuruh untuk dikeluarkan? Ini kenapa harus ditekan? Kadang kita itu tidak pernah menemukan jawaban apapun yang telah kita lakukan. Kita sudah sholat tahajud, kita sudah sholat hajat, kita sudah membaca Al-Quran, kita sudah membaca istighfar, kita sudah bersedekah, apapun sudah kita lakukan, tapi tetap saja hidup kita begini-begini saja. Ada tidak yang berpikiran begitu? Ada. Kita diuji sama Allah, dikasih sakit. Ketika kita dikasih sakit sama Allah, kita sudah ikhtiar kemana-mana. Dari mulai rumah sakit A, dari mulai rumah sakit B, dari mulai orang pinter A, B, C, D sampai Z, semuanya sudah dilakukan. Tetap aja itu penyakit bengek masih ada dalam tubuh kita. Ada yang berpikiran seperti itu? Ada tidak? Kadang setiap hari kita ngeluh, ya Allah apa salah dosa saya? Kadang setiap mau malam kita ngeluh, ya Allah apa yang salah dalam keluarga saya sehingga saya selalu diuji seperti ini. Kadang kita itu seperti itu setiap hari. Betul tidak? Ada yang begitu? Ada. Itu sudah manusiawi. Jadi begini Bu, kita kita selalu berdoa. Setiap hari kita berdoa tidak? Ada yang setiap hari kita tidak berdoa? Ada. Kita habis sholat kita berdoa meminta kepada Allah. Kita bangun tidur kita berdoa meminta kepada Allah. Kita mau tidur kita berdoa meminta kepada Allah. Tapi kadang dalam pikiran kita, ya Allah kapan ini doa-doa kita dikabul? Saya capek selalu berdoa meminta kepadamu ya Allah, akan tetapi saya masih begini-begini saja. Hutang masih di mana-mana, penyakit masih numpuk di dalam tubuh saya. Ini gimana? Ini nih Bu, ini yang harus bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dipahami. Kita yang pertama berbicara tentang doa. Kadang kita itu selalu mengeluh kenapa doa-doa kita itu tidak pernah dikabul sama Allah.
Dari mulai hari Senin sampai Senin lagi 1 tahun, 2 tahun tidak pernah didengar sama Allah. Kadang nih Bu, kita kalau ngeluh seperti itu manusiawi. Makanya kuncinya apa? Ini garis besarnya aja. Dari semua kejadian-kejadian itu garis besarnya satu, kita tidak pernah serius dalam berdoa kepada Allah Subhanahu. Tidak serius. Kenapa tidak seriusnya? Ibu tahu tidak? Kalau orang Hindu tahu Bu, Kang dase botak-botak kayak gitu, ya, yang biksu, dia kalau sudah melakukan meditasi di salah satu tempat, tahu meditasi Bu, itu tetapa, apalagi seorang orang yang aliran-aliran kejawen atau aliran-aliran apa saja, itu kalau sudah meditasi itu dari mulai kanan dan kiri, dari telinga sebelah kanan, telinga sebelah kiri, semuanya ditutup. Itu fokus apa yang mereka baca. Dari mulai dia mengucapkan apa, dari mulai dia melafalkan apa, semuanya dihayati. Dihayatinya kenapa? Dari mulai mulut, hati, semuanya terkonek. Sampai dia diam, sampai kehujanan aja dia diam. Akan tetapi kita kadang berdoa itu sambil bercandaan. Gimana Allah mau mengkabul semua doa-doa kita, sementara kita mintanya aja kita tidak serius sama Allah. Kan Allah sudah janji, berdoalah kepadaku maka aku akan kasih. Itu janji Allah sudah pasti Bu. Jadi kalau Allah sudah janji kepada kita, itu pasti dikabul, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak akan pernah dikabul. Beda ketika janji-janjinya orang, itu semuanya adalah janji palsu. Akan tetapi kalau Allah sudah berjanji, itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kita yakin, berdoalah kepadaku maka aku akan kasih dan aku akan kabul. Itu jadi jangan ada kata, jangan pernah menyalahkan siapa-siapa ketika semua doa kita belum dikabul. Akan tetapi salahkan diri kita. Kenapa? Karena doa kita masih banyak mainan, karena doa kita masih untuk bercandaan. Kita tidak fokus meminta kepada Allah Subhanahu. Jadi dulu ada cerita begini Bu, orang itu tidak percaya adanya setan, tidak percaya adanya jin. Ceritanya preman Bu, preman itu tukang mabok. Kalau sekali mabok itu 20 botol ditenggak. Dia tatonya dari mulai jempol sampai rambut semua digambar. Gambarnya ada gambar kucing, gambar curut, gambar berit, semuanya digambar di perutnya, di tubuhnya dia digambar. Dia ceritanya itu dia nggak percaya adanya setan, dia tidak percaya adanya jin. Jadi singkat cerita, malam hari dia habis main gaple sambil uang duitan, terus sambil mabok. Dia pulang itu subuh, pulang subuh diantar sama temannya. Nah ketika diantar sama temannya, karena dalam semua posisi mabok berat, itu dia pengen kencing, pengen pipis. Ketika pengen pipis, pas berhenti itu dia berhentinya di pohon besar, pohon yang kata orang di situ adalah dikeramatkan karena banyak setan. Akhirnya saking kebelet pipis, si orang preman berdua itu dia berhenti dan naro motornya. Nah kalau temen yang satunya, dia masih ngasih tahu kepada nih satu preman, weh, kamu kalau mau kencing ini jangan di pohon ini banyak setannya. Dia jawabnya apa? Saya tidak takut sama setan, saya tidak percaya adanya jin, saya tidak percaya adanya setan. Pokoknya saya mau kencing. Dia mau di situ ada setan, dia di situ mau ada jin, saya nggak ada urusan. Apa yang terjadi? Dia maksa kencing Bu. Jadi pohon besar itu karena dia dalam posisi mabuk, dia dikencingin.
Tidak baca bismillah, tidak permisi, tidak apa-apa, langsung curbe itu di situ. Terus apa yang terjadi? Ketika pulang ke rumahnya pagi-pagi, dia langsung jerit. Jeritnya kenapa? Barangnya hilang kabeh, Bu. Langkah trijilan, langkah rambut bersih semuanya. Itu kayaknya dipanganing setan kayaknya. Walaupun dia preman, Bu, bertato, ngelihat barangnya hilang, nangis. Ketika nangis istrinya kaget. Pak, kenapa kok nangis? Barang hilang. Terus dia dilihatin sama istrinya, kaget istrinya. Waduh, apa ini? 2 hari kemudian istrinya itu ngadep saya. Akhirnya ketemu saya di Padepokan, dia nangis-nangis. Kang minta tolong. Kenapa, Mbak? Ini suami trijilannya hilang kabeh, Kang. Ini ceritanya gimana? Ini dia habis mabok malam hari, terus sama temennya naik motor, terus ngencingin pohon. Kata temennya, ngomongnya di pohon itu banyak setannya, Kang, banyak jinnya. Karena suami saya itu ngotot preman dan ahli mabok, dia tidak percaya jin, dia tidak percaya setan. Akhirnya dia mensur saja. Nah, ini yang seperti ini. Kita jangan pernah takabur hidup di dunia ini. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang hebat dan tidak ada manusia yang kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh si preman, gaya-gayaan. Setan dilawan, jin dilawan, dikencingin, hilang tuh trijilan. Jangan ya, Bu ya. Ketika kita sombong, jangan. Kita ngerasa sok kuat, kita sok ngerasa kaya, terus kita yang di bawah kita ditindas. Jangan. Semua hamba Allah sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya akan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tundukin kepalanya, pejamin matanya, teriakan sekenceng-kencengnya dalam hati kita meminta kepada Allah. Nanti ketika saya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ketika saya membacakan sholawat Nabi, semua cukup tundukin kepalanya sambil berdoa meminta kepada Allah agar semua hajat-hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriakan sekenceng-kencengnya dalam hati kita, minta ampunan sama Allah. Kenapa? Waghfir lana warhamna. Ketika kita meminta ampunan, irham, kasih sayang Allah akan turun. Kalau Allah sudah sayang, kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta pasti dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nundukin kepalanya, pejamin matanya semuanya, fokus. Sudah semuanya? Tundukin kepalanya, pejamin matanya, berdoa, teriakan sekenceng-kenceng dalam hati kita. Ketika nanti saya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, cukup diam saja. Ketika saya membacakan sholat Nabi, enggak usah mengikuti saya membaca sholawat. Dalam hati berdoa saja meminta kepada Allah agar semua doa-doanya dikabul. Nundukin kepalanya, pegang dadanya, pegang hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Teriakan sekencangnya, ya Allah ampuni segala dosa-dosa, ya Allah berikan kesuksesan, ya Allah berikan keselamatan. Teriakan sekencang-kencangnya, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا كاملين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Allahu minkum wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.